Ini berjumpa lagi dengan Debus Parasin. Kali ini Debus Parasin akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan debus yang terbaru, yaitu debus stokastik, di mana debus ini menggunakan raster yang tidak konvensional, yang biasanya raster berbentuk dot atau elip. Kali ini memberikan bentuk raster yang berbeda dan susunannya secara acak. Di dunia percetakan, dunia sablon, itu sering disebut sistem stokastik, sistem acak. Jadi langsung aja kita buka Photoshop. Ini adalah produk dari plugin dari Debus Parasin yang terbaru. Kalau yang terdahulu adalah untuk raster yang konvensional, ini yang terbaru. Debus stokastik Alton. Untuk pertama kali motif Altonnya harus kita masukkan dulu. Kalau setelah install itu kita klik motif Alton. Ini hanya dipakai hanya waktu pertama kali setelah install. Jadi kemarin sudah install dan sudah diaktifkan. Nah, langsung kita coba file. Misalnya kan ini filenya. Kita rubah, ini dirubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Ini kebetulan 30 cm, misalnya ini kita buat 20 cm. Ini hanya sebagai contoh aja, dibuat 20 cm. Setiap proses itu harus ini yang didahulukan. Ukurannya berapa, sebenarnya kebutuhannya berapa. Jangan sampai ini tidak diproses, actionnya dijalankan, ukurnya dibesarkan atau dikecilkan setelah menjalankan pluginnya. Jadi yang pertama-tama harus kita sesuaikan kebutuhan dari besar kecilnya gambar. Ini sudah kita aktifkan. Misalnya gini, kita coba di simulated black garment ya. Ini nanti digunakan untuk kaos warna hitam black garment. Dicoba di reaction 1, tinggal diklik, ditunggu kurang lebih 1 menit, bahkan tidak sampai 1 menit, ini selesai. Semakin tinggi spek komputernya, semakin cepat proses. Ini kebetulan spek komputernya spek lama, jadi kurang lebih 1 menit untuk proses simulated. Untuk ini nanti di samping simulated ada proses CMYK, sama ini juga black garment, jadi untuk kain hitam. Udah jadi. Nah, ini udah jadi. Ini ada 2 file, ini yang sudah dijalankan hasilnya. Ini jadi bentuknya bukan dot atau garis, jadi ini bermotif, motifnya macam-macam. Untuk debus ini ada 8 motif nanti. Seperti ini penampilan hasilnya. Ini yang asli, kita bandingkan. Karena ini untuk dasar kain warna hitam, ini diberikan background hitam, dibandingkan dengan hasil yang sudah di reaction 1. Ini dasar kain hitam. Nah, ini adalah penampilan dari motif reaction 1. Untuk spot color atau simulated black garment.
Sekarang dicoba yang CMYK Black Carbon. Kalau tadi reaction 1, ini dicoba untuk yang reaction 2. Lagi dihilangkan, kemudian diklik CMYK Black Carbon, pilih yang reaction 2. Ini sekalian membedakan antara reaction 1 dan reaction 2, dan juga proses CMYK dengan simulator. Yang untuk reaction 2 ini yang dipakai adalah sistem proses pisah warnanya CMYK, sedangkan yang reaction 1 itu simulator. Sudah jadi. Ini yang file asli, kita kembalikan, kita kasih background hitam, kemudian dibandingkan. Yang namanya tidak ada belakangnya, tidak ada copy, itu berarti yang file asli. Sedang yang copy 2 ini adalah yang reaction 2 dengan sistem CMYK, sedangkan yang copy 1 itu reaction 1 dengan sistem simulator. Nah, ini perbedaannya. Sekarang dilihat perbedaan kedetailannya, lebih dekatnya. Kita perbesar. Kalau yang reaction 1 motifnya kelihatan besar-besar, sedangkan yang reaction 2 motifnya kecil. Ini kalau di print hampir tidak kelihatan motifnya karena kecil, seperti raster yang sekitar 45 lpi, 55 lpi. Sebenarnya tidak kelihatan kalau tidak diperbesar. Sedangkan ini untuk proses CMYK, karena warnanya itu hanya CMYK, mungkin perbedaan warnanya sedikit ada perbedaan. Sedangkan yang proses simulator ini lebih detail karena pisah warnanya lebih banyak, tumpukan warnanya itu di simulator. Simulator itu terdiri dari pisahan 10 warna, sedangkan ini hanya 4 warna plus putih. Jadi ada 5 warna CMYK plus putih, sedangkan ini 10 warna. Nantinya pengambilan warnanya lebih bagus di simulator. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua file itu bagus untuk digunakan atau mempergunakan simulator, atau sebaliknya. Kadang ada file yang lebih bagus kita gunakan proses CMYK untuk dari warnanya. Nah, ini bisa dicoba nanti di print di DTF. Ini hitamnya sudah digantikan oleh kain. Ini untuk stokatis dengan sistem reaction 1 dan 2, dimana yang satu ini adalah menggunakan pisahan warna spot colornya menggunakan simulator, sedangkan yang reaction 2 menggunakan sistem spot color pisah warna di CMYK. Jadi kalau diperbesar dan diperjelas, nah ini bukan dot lagi tapi motif yang bentuknya acak, makanya dinamakan sistem stokastik. Nah, jadi itu tutorial cara penggunaan yang pertama. Nah, dari debu stokatis ini ada beberapa macam. Pertama diberikan sama seperti debu-debu yang lainnya, itu ada di dasar kain warna hitam, jadi black carbon.
Kemudian ada yang di color garment, stochastic alternate color garment, kemudian sama wet garment. Dari masing-masing sub bagian ini, black, color, dan wet, itu dibagi menjadi 2 sub besar lagi, yaitu simulated dan JMYK. Dan di dalam simulated dan JMYK ini dibagi lagi menjadi 7 motif, yaitu reaction 1, reaction 2, reaction 3, Reto 1, Reto 2, pattern bitter, dan threshold. Kemudian satu lagi yang engraved. Jadi engraved ini ada beberapa macam. Ada rebus engraved, horizontal engraved, vertical engraved. Kemudian ini ada paving block. Nanti kita bikinkan video tutorialnya serta perbedaannya dari masing-masing bagian atau sistem stochastisnya ini. Sekian, terima kasih.